Kalau bisa secepatnya itu ditangkap dan diberitahukan kepada masyarakat bahwa binatang itu sudah tertangkap atau mati. Jadi tidak ada was-was lagi. Baik kita selaku pribadi, kira-kira mah itulah. Itu aku. Karena kami sini sekian % yang kebun Riki Meja itu. Bahkan binatang pauk gitu kan, Saudara Dwipa. Kira-kira itu tanggapan dari saya. Dicek ke lokasi, ternyata memang bukan wilayah hukum Polsek Semendul, berada di ataran Desa Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Naha. Hanya saja korbannya adalah orang Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semendul Ulu, wilayah Polsek Semendul ini. Informasi harimau, Pak. Betul itu. Jadi informasi kami kemarin melalui telepon dari satu warga masyarakat bahwa ada seorang petani kopi, katanya di Desa Kimajaya diterkam oleh harimau. Kemudian kami langsung ke TKP bersama warga, lebih kurang 100 orang, datang ke TKP mengevakuasi istri korban yang masih berada di situ. Kemudian mencari dan alhamdulillah menemukan korban sudah berada di kurang lebih 30 menit dari pondok miliknya. Kemudian setelah mungkin jam 2.00 kami evakuasi langsung bawa ke rumah sakit Puskesmas Pajar Bulan. Dia kebetulan waktu itu dia dari pondoknya ke pondok temannya bernama Irian dengan maksud untuk menggiling kopi, dan ternyata sekitar 10 meter sebelum pondok Irian harimau tersebut lewat dan langsung menerkam menurut keterangan daripada Irian tersebut. Irian memang tidak apa-apa, cuman dia merasa ketakutan dan dia juga sempat mau menolong ke bawah, ternyata dikejar, dia lari lagi ke pondok. Gitu saja. Istilahnya tindakan kita apa? Kita melapor ke Polhut atau gimana? Setelah itu kami koordinasi dengan pimpinan Polres Morenin, khususnya ke Polsek Semendul, langsung menghubungi daripada BKSDA yang berada di Lubulinggo kalau tidak salah. Lubulinggo mana? Lahat, berasal dari Lahat. Apa Pak? Sekarang kan masyarakat ketakutan enggak? Nah, masyarakat sekarang memang merasa was-was. Kemudian kami evakuasi masyarakat di sekitar tempat kejadian, ada 7 pondok. Kami evakuasi, kami jemput dari warga untuk kembali ke desanya masing-masing, untuk sambil menunggu situasi dan kondisi yang lebih baik. Pondok yang kami evakuasi. Itu sampai kapan itu Pak? Di 7 pondok itu Pak? 7 kakak. Itu cuma mungkin sekitar 12-15 lah itu. 12 hingga 15 orang ya di sana. Himbauan kita untuk saat ini Pak, untuk Himbauan kemarin warga. kami sudah koordinasi dengan camat, dan camat sudah memerintahkan Kades membuat himbauan dan sudah disebarkan ke desa masing-masing untuk masyarakat terutama yang ada di lokasi tersebut untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Kemudian kami juga melalui Badan Tertima seperti tadi kami safari Jumat menghimbau di masjid, terutama yang berada jauh atau di dekat pinggiran hutan untuk waspada, berhati-hati, minimal ke sana jangan 1 orang. Ya, jadi sekarang kami sudah koordinasi dengan Polhut sudah datang, Polhut akan langsung ke TKP dan mewawancarai warga masyarakat di sana termasuk di KSDA untuk mengetahui sampai kapan kira-kira kondisi yang aman untuk masyarakat. Dengan adanya kejadian ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan ke depannya Pak, langkahnya ke depannya Pak? Kami dari Balai KSDA Sumatera Selatan kedepannya tetap memberikan himbauan kepada masyarakat supaya untuk menghindari atau menjauhi dari lokasi-lokasi yang bisa terjadinya gangguan harimau ini. Dikarenakan beberapa kejadian ini semuanya kejadiannya berada dalam kawasan hutan lindung. Kalau kejadian yang sudah terjadi ini semuanya terjadi dalam kawasan lindung, dalam kawasan hutan lindung. Jadi kemungkinan untuk ditangkap itu tidak ada. Oleh karena ini dia di rumahnya, terkecuali kalau satwa ini sudah jauh keluar dari habitatnya. Nah itu baru bisa kami lakukan evakuasi ataupun penggiringan. Di lokasi TKP tersebut. Untuk saat ini kami patroli sambil menerima laporan kalau ada laporan masyarakat, informasi-informasi untuk memastikan informasi itu benar apa tidak. Nah itu, jadi kami lakukan identifikasi terhadap tapak ataupun jelajah-jelajah ataupun bekas-bekas yang dilaluinya. Terutama sekali masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan lindung supaya untuk keluar, untuk turun dan menghentikan aktivitasnya
dikarenakan lebih baik menghindar daripada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi kembali. Untuk Polhut sendiri Pak, apakah siaga 1 atau gimana Pak di lokasi kejadian Pak? Kalau kami KSDA ini tidak ada istilah siaga 1, siaga 2. 24 jam standby. Begitu ada laporan, kami analisa, kami langsung turun ke lapangan dan kami putuskan apakah itu laporan yang benar, apakah tidak, itu semuanya ini. Berapa personel Pak gitu ini siapkan? Kami dari seksi konservasi wilayah 2 itu ada 54 personil. Pak, sejauh ini kan udah beberapa kali Pak ya kejadiannya Pak ya. Sudah ada belum nggak Pak temuan kita apakah jejak harimau atau itu untuk memastikan bahwa itu harimau Pak? Kalau jejak yang sudah kita pastikan harimau itu ada di Pagar Alam Gunung Dempu dan juga di Desa Pulau Panas, Tanjung Sakti. Kalau yang di sini Pak? Kalau yang di sini kita belum ke TKP, oleh karena TKP-nya jauh di dalam kawasan hutan lindung. Berdasarkan informasi dari saksi dan dari petugas kepolisian sektor Polsek Semendo, itu masih ada satwa itu. Oleh karena saat dia evakuasi suaranya masih ada mengikuti.